Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Pranajaya dengan NIM 2024 03030006 dan teman saya Yasinda Lavina Alifiasari dengan NIM 2024 030 3001. Di sini kami akan presentasikan materi yang berjudul Sequencing DNA. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sequencing DNA. Sequencing DNA adalah teknik biokimia untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat pada suatu molekul DNA. Nukleotida ini terdiri dari 4 basa nitrogen. Yang pertama itu ada adenin, lalu ada timin, sitosin, dan guanin. Jadi untuk pengertian informasi genetik yaitu urutan basa ini menentukan urutan asam amino yang menyusun protein. Kesalahan satu basa saja atau mutasi dapat mengubah fungsi protein dan menyebabkan penyakit. Lalu untuk sejarahnya, dimulai pada tahun 1970-an oleh Frederick Singer. Teknologi ini telah berkembang dari metode manual yang memakan waktu berbulan-bulan menjadi proses otomatis yang hanya memakan waktu beberapa jam. Lalu kita masuk ke metode klasik. Yang pertama itu ada metode Singer atau chain termination, yaitu menggunakan molekul khusus bernama dideoksinukleotide atau DDNTP. Lalu ada kelebihannya, yaitu sangat akurat untuk fragmen tunggal, dan adapun kekurangannya yaitu tidak efisien untuk memetakan seluruh genom manusia yang sangat besar. Lalu ada next generation sequencing. Yang pertama itu ada prinsip kerja, yang dimana melakukan sequencing jutaan fragmen DNA secara bersamaan atau paralel. Lalu ada teknologi Illumina, yang dimana menggunakan label warna fluorescent yang berpendar saat basa baru ditambahkan ke rantai DNA. Kamera menangkap pendaraan ini dan mengubahnya menjadi data digital. Lalu memiliki kelebihan yaitu sangat cepat dan daya megabasanya sangat murah. Lalu ada long read sequencing, yaitu nanopure sequencing, yang dimana melewatkan untai DNA melalui pori-pori protein mikroskopis atau nanopure. Setiap basa yang lewat akan mengganggu arus listrik dengan cara yang berbeda sehingga urutan basanya bisa terbaca. Lalu ada juga kelebihannya, yaitu bisa membaca patokan DNA yang sangat panjang dan perangkatnya portable atau seukuran USB. Selanjutnya yaitu tahapan sequencing. Yang pertama, isolasi dan penjaminan kualitas sampel DNA. Kualitas, kemudian, dan kuantitas DNA yang diekstraksi merupakan prasyarat utama yang menentukan keberhasilan seluruh proses sequencing. Yang kedua yaitu persiapan pustaka DNA atau library preparation, yang dimana fragmentasi dan modifikasi ujung. Jadi DNA genom yang besar harus dipotong menjadi fragmen pendek dengan ukuran yang konsisten. Lalu selanjutnya ada ligasi, adapter, dan indexing. Adapter yaitu sekuen DNA pendek yang mengandung sekuen pengikat flow cell dan primer sequencing diligasi ke kedua ujung fragmen. Tahap ketiga yaitu generasi cluster atau amplifikasi pada flow cell. Fragmen DNA yang telah dilengkapi adapter kemudian diikatkan pada permukaan padat atau flow cell. Di permukaan ini terjadi amplifikasi klonal atau clonal amplification yang biasanya melalui mekanisme bridge PCR, contohnya pada Illumina, yang menghasilkan jutaan salinan identik dari setiap molekul fragmen DNA yang melekat. Yang keempat yaitu adalah proses sequencing, yaitu pembacaan urutan basa. Proses pembacaan berlangsung melalui siklus sequencing by synthesis. Dalam setiap siklus, basa nukleotida yang berlabel fluorescent ditambahkan secara berurutan. Hasilnya data mentah berupa gambar yang merekam urutan penambahan basa. Yang terakhir yaitu adalah analisis data bioinformatika. Jadi di sini tahap interpretasi yang mencakup pemfilteran kualitas data diikuti dengan mapping, bacaan sekuen terhadap genom referensi yang sudah ada. Kemudian perangkat lunak digunakan untuk mengidentifikasi varian genetik seperti polimorfisme nukleotida tunggal atau yang disebut dengan SNP. Lalu di sini ada aplikasi sequencing DNA di berbagai bidang, yaitu pertama adalah pemulihan tanaman. Contohnya itu pada identifikasi sidik-jari genetik dan percepatan seleksi tanaman unggul. Yang kedua yaitu adalah diagnosis penyakit genetik. Contohnya deteksi varian de novo pada kondisi neurodevelopmental dan metabolik.
Yang ketiga itu ada neurogenetik atau psikiatri yang digunakan pada kondisi multifaktorial seperti ADHD dan Autism Spectrum Disorder. Yang keempat yaitu mikrobiologi klinis yang digunakan untuk identifikasi bakteri, virus, dan fungi secara dini untuk manajemen infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.